Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku semua dimanapun berada. Semoga saudara-saudara tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dimudahkan segala urusannya, juga dilancarkan rezekinya. Baik saudara-saudara semua, seperti biasa jumpa lagi bersama saya di sini dalam channel CK Ikhtiar, sedikit ilmu berjuta manfaat. Pada video kali ini kita akan belajar yaitu bagaimana cara membuat tabel atau kolom pada Microsoft Excel hingga dapat tercetak semua tanpa terpotong-potong. Namun sebelumnya saudara-saudara semua, bagi yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik terlebih dahulu tombolnya dan aktifkan loncengnya agar saudara-saudara selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Baik saudara-saudaraku, kita mulai videonya berikut ini. Oke saudara-saudara, kita telah dihadapkan dengan lembar kerja Microsoft Excel. Pada video kali ini kita akan belajar membuat tabel atau kolom pada Microsoft Excel yang baik dan benar hingga kita dapat mencetaknya dan hasilnya tidak terpotong-potong. Yang saya maksudkan tidak terpotong-potong pada video ini yaitu seperti saya contohkan berikut ini. Kita memiliki sebuah tabel atau kolom daftar hadir bimbingan belajar seperti ini. Jika kita mencetaknya langsung, maka hasilnya akan seperti berikut ini. Nah, di dalam video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mencetak tabelnya agar tidak terpotong seperti ini. Dia akan menjadi satu halaman full baik horizontal maupun vertikal. Sekarang yang pertama kita buat tabel atau kolom. Di sini saya contohkan saya akan membuat tabel daftar hadir siswa. Oke, kita ketikkan terlebih dahulu kepala kolomnya. Di sini daftar hadir siswa siswi. Lalu untuk ke bawah kita menggunakan enter, kita kasih selang satu baris di antara judul kolom ini ke bagian yang bawah. Semisalnya berikutnya kita akan buat bulan. Nah, di sini di antara bulan dan titik 2 agar rapi, sebaiknya untuk titik 2-nya kita letakkan di kolom berikutnya di saya ini. Kemudian di sini kita mulai untuk mengisi kolomnya. Kemudian di bawah ini bisa dikasih jarak atau tidak tergantung saudara-saudara menginginkannya. Di sini akan saya beri jarak satu baris. Ini saya ketikkan nomor, nama, kemudian tanggal. Lalu di bawah tanggal kita buat anak kolom yaitu dari angka 1 sampai 30 agar kita tidak mengetik seluruhnya satu persatu dari angka 1 sampai 31. Caranya bisa saudara-saudara ikuti seperti yang saya lakukan ini. Kita blok dari angka 1 sampai angka 2, kemudian kita tarik pada bagian kotak kecil ini hingga kursor berubah menjadi tanda plus hitam seperti ini. Kemudian kita tarik ke samping sampai saudara-saudara bisa lihat di situ bayangannya ada angka 11, 12 dan seterusnya sampai 31 ini. Nah, caranya agar kolomnya bisa kita kecilkan secara merata, ukurannya sama, kita bisa klik dari menu home, kemudian pilih format cell, lalu kita pilih kolom. Di sini kolomnya, ukuran kolom ini 8,43. Kita rubah menjadi 4. Kemudian oke. Nah, kolomnya berubah dengan ukuran yang sama. Kemudian pada tulisan tanggal ini kita letakkan di tengah-tengah antara angka 1 sampai 31 ini. Caranya kita blok semua dari awal penulisan tanggal. Perhatikan kursornya berubah menjadi tanda plus putih seperti ini. Kemudian kita klik, tahan, lalu tarik sampai ke angka 31 ini. Lalu kita klik pada menu home, kemudian marge and center, klik sekali, maka tulisan tanggal ini akan berada di tengah tepat di antara tanggal 1 sampai tanggal 31. Baik, sekarang kita masuk ke bagian nomor dan nama. Kemudian kita merapikan bulan dan titik 2-nya ini.
Sekarang di bagian nomor kita satukan barisnya agar baris ke-7 dan ke-8 ini menjadi satu, dan nomor nantinya akan berada di tengah-tengah pada kolom nomor ini. Caranya kita klik lalu tahan dan tarik. Setelah itu kita klik kanan di bagian nomor dan baris kosong yang terblok ini, kemudian kita pilih format cell, lalu di bagian horizontal kita pilih center, begitu juga dengan bagian vertikal kita pilih center juga, lalu oke. Kemudian kita klik marge and center satu kali. Nah, nomor sudah terletak di bagian tengah pada kolom A, 7 dan 8 ini. Sekarang di bagian nama caranya sama. Pada bagian nomor tadi kita blok seperti ini, lalu klik kanan, pilih format and cell, di horizontal kita pilih center, vertikal kita pilih center, lalu oke, kemudian pilih marge and center. Oke, kita perkecil pada kolom bagian nomor dengan cara meletakkan kursornya di bagian sini hingga kursor pada mouse berubah menjadi tanda plus hitam yang ada tanda panah kiri dan kanan seperti ini. Kemudian kita klik satu kali, tahan, tarik ke sebelah kiri. Nah, nomor, nah seperti ini hasilnya. Kemudian pada kolom nama kita perbesar. Sebelum namanya kita perbesar, kita perhatikan tulisan pada bulan ini tertutup sebagian hurufnya. Jadi agar nama pada bulan tidak tertutup seperti ini, kita tambahkan lagi satu kolom di antara nomor dan nama ini. Caranya kita klik di bagian nama, lalu kita klik kanan, kemudian kita klik shift cell right. Oke, maka kolom akan bertambah. Lalu kita kecilkan kolom yang kosong ini. Caranya sama dengan mengecilkan kolom nomor tadi. Letakkan kursor kita di bagian sini, klik, tahan, tarik. Oke, lepas. Kiranya sudah cukup, kita lepas. Kemudian titik 2 yang mepet pada tulisan bulan ini kita hapus, lalu kita ketikkan di bagian sini. Oke, tulisan bulannya sudah tidak tertutup lagi. Sekarang bagian kolom nama kita perbesar. Caranya letakkan kursornya di bagian sini, klik, tahan dan tarik. Sekiranya dianggap cukup, oke, dilepas. Dan jangan lupa di sini terdapat kolom kosong yang nanti akan menghalangi jika tidak kita hilangkan. Caranya yaitu kita blok semua sampai ke tulisan nama ini, lalu dari menu home kita klik marge and center satu kali, lalu kita klik lagi kembali, maka kolomnya sudah menyatu dan tidak mengganggu tulisan pada bulan dan titik 2 ini. Begitu juga dengan baris-baris yang ada di bawah tulisan nama ini, kita satukan, kita blok sampai ke sini. Dari sini klik, tahan, tarik, lalu kita tekan marge and center, kemudian kita tinggal tarik saja ke bawah seperti ini, maka semua baris ini menyatu seperti yang dilihat saudara-saudara pada layar komputer atau layar handphone. Oke, sekarang kita perhatikan di kolom tanggal 31. Karena tadi kita menggeser atau menambah kolom di bagian sini, otomatis kolom tanggal akan menggeser. Dan pada akhir tanggal ini kolomnya membesar. Bisa kita perkecil. Caranya kita letakkan kursor di bagian sini, kemudian format, lalu kita klik kolom white, kemudian kita ketikkan angka 4 agar sama dengan kolom-kolom yang lain ini. Lalu kita tekan OK. Yang ini kita satukan lagi. Oke, saudara-saudara, setelah ini kita tentukan nomor barisnya, berapa baris yang akan kita buat atau berapa jumlah nama yang akan kita inputkan nanti di dalam Microsoft Excel ini. Sebagai contoh, saya buat di sini dari angka 1 sampai 25, berarti 25 siswa. Anggap saja itu 25 siswa. Kita ketikkan angka 1, 2 agar kita tidak mengetiknya semua sampai 25, sama seperti kita membuat nomor pada tanggal ini tadi. Caranya kita blok dari nomor 1 sampai nomor 2, lalu kita klik di bagian sini, di bagian titik kecil ini sampai kursornya berubah menjadi tanda plus hitam. Ini kita klik satu kali, tahan, lalu tarik sampai nomor 25. Oke, lepas. Kiranya sudah cukup, kita lepas. Di sini kita isikan nama-namanya. Sebagai contoh, saya isikan sembarang saja dan seterusnya. Saya copy paste saja ya. Karena ini berada di tengah, tentu saja
jika kita lihat kurang bagus. Jadi sekarang kita blok, kemudian kita klik rata kiri Alik Labs ini. Nah, di sini nama terlihat terlalu mepet pada garis kolom. Cara membuatnya agar tidak terlalu mepet seperti ini, kita blok kembali seperti ini. Lalu kita tekan kalau pada menu home, kita klik tab satu kali, insert indent. Oke, seperti ini saudara-saudara. Nah, sekarang kita tinggal memberi border pada lembar kerja Microsoft Excel yang telah kita buat ini. Caranya kita letakkan kursornya pada nomor, klik, lalu tahan sampai ke angka 31, tarik ke bawah sampai di akhir kolom. Lalu kita klik kanan pada kolom yang sudah terblok ini, kemudian kita pilih format cell. Nah, di sini dalam kotak dialog format cell ini kita pilih tab border, kemudian di dalam line cell ini ada beberapa pilihan garis yang bisa kita gunakan. Kita bisa menggunakan ini tergantung selera saudara-saudara. Baik, sekarang kita menggunakan yang standar yaitu garis lurus seperti ini. Klik satu kali, kemudian kita klik outline, lalu kita klik insert, kemudian oke. Sepertinya kurang sempurna jika daftar hadir tidak ada kolom kehadiran seperti contohnya yaitu sakit, izin, alfa, dan jumlah kehadiran. Sini bisa kita tambahkan kehadiran. Ini S, A, I. S ini mewakili sakit, A ini alfa, I ini izin. Kemudian di sini kita JML hadir. Oke, kita samakan lagi anak kolomnya dengan anak kolom tanggal. Kita blok dari sini, kemudian kita klik kolom, kemudian pilih kolom weight, kemudian kita ketikkan angka 4, lalu oke. Kita buat border, sama caranya membuat bordernya. Kita blok semua dari sini sampai ke sini, klik kanan, klik format cell, lalu pilih back border, pilih jenis garisnya, lalu klik outline, kemudian klik insert, lalu oke. Kita tengahkan dengan menekan simbol center ini. Oke, lalu kepala kolomnya kita gabungkan, kita blok dari sini, klik, tahan, tarik, kemudian klik marge and center. Kemudian sekarang kita hilangkan garis tengahnya. Pada jumlah hadir ini masih ada garis tengah seperti ini, kita hilangkan dengan cara kita blok semua seperti ini, jumlah dan hadir. Baris ke-1 dan kedua ini kita blok semua, lalu klik kanan, kemudian format cell, kemudian kita ke tab border, lalu pada garis tengah di sini di border ini kita klik satu kali, maka garis tengahnya hilang, lalu oke. Nah, di sini saudara-saudara, maka garis tengah pada jumlah hadir ini sudah tidak akan tercetak lagi. Sekarang posisi tabel atau kolom sudah rapi. Mari kita rapikan judul kolomnya. Caranya kita blok dari kolom A ini, kita klik, lalu tahan, tarik sampai ke akhir kolom ini. Kemudian di dalam menu home kita klik marge and center. Berikutnya baris yang kedua, caranya sama, masih di dalam menu home, lalu marge and center. Yang ketiga sama. Oke, posisi sekarang kepala kolom atau kepala tabel sudah rapi, senternya sesuai dengan panjang tabel. Kemudian kita tambahkan di bawah kolom ini yaitu penutup. Biasanya penutup kolom seperti ini. Biasanya untuk penutup kolom atau tabel seperti ini yaitu tempat dan identitas wali kelas atau kepala sekolah. Oke, sekarang kita ketikkan terlebih dahulu tempatnya, kemudian wali kelas, kita beri jarak kira-kira 4 baris atau 3 baris sehingga nanti bisa diberi tanda tangan. Sini kita isi titik-titik saja. Ya, sudah beres. Sampai di sini setelah diberi penutup dan kolom sudah rapi semua, kita masuk dalam sesi bagaimana cara mencetaknya. Baiklah saudara-saudara, terlebih dahulu sebelum kita mencetak dokumen ini, yang pertama kita lihat terlebih dahulu hasil sementaranya dengan cara kita klik print preview atau dengan menekan tombol CTRL plus P. Nah, hasil sementaranya sebelum kita cetak, tabel terbagi 3 bagian seperti ini.
Inilah yang saya sebut di video awal kita, jika kita langsung mencetaknya maka hasilnya akan terbagi 3, kadang terbagi 2, terbagi 4, itulah yang disebut dengan terpotong-potong. Sekarang bagaimana cara kita mencetaknya agar dokumen yang kita buat dalam Microsoft Excel ini tidak terpotong-potong? Di dalam menu print preview ini kita klik pack setup bagian ini. Sebelum mencetaknya, saudara-saudara, kita tentukan terlebih dahulu jenis printer yang akan kita gunakan saat mencetak. Di sini saya menggunakan printer Epson L120 series. Sekarang kita setting agar dokumen ini menjadi satu lembar. Caranya yaitu kita klik menu pack setup pada halaman print preview ini, kita klik menu pack setup, kemudian keluar kotak dialog pack setup seperti ini. Lalu kita tentukan jenis kertasnya. Di dalam paper size ini kita gunakan kertas yang akan kita pakai. Di sini saya akan menggunakan kertas F4. Kita klik di sini di panahnya atau di kotaknya ini, kita klik. Lalu kita cari kertas F4. Berhubung kertas F4 tidak muncul di dalam standar Microsoft Office, kita custom terlebih dahulu, tetap di dalam kertas A4 ini. Lalu kita klik option, kemudian keluar kotak dialog seperti ini, kotak dialog printernya dan jenis printernya. Lalu kita klik document size, kita pilih user define, kemudian kita ganti inci. Untuk paper weight-nya kita ganti 8,50, kemudian paper height-nya kita ganti 13,0. Lalu oke, dan tentukan orientation-nya. Karena kita tadi membuat dokumen horizontal, kita pilih yang landscape. Kita klik yang landscape, kemudian oke. Lalu kita oke lagi, posisinya masih seperti ini. Kemudian pada sudut kanan ini kita klik show margin ini. Nah, di dalam garis-garis show margin ini kita bisa atur sesuai kebutuhan kita dengan cara kita letakkan kursornya di bagian sini, di bagian tepat di garisnya ini, hingga kursor berubah menjadi tanda plus hitam dengan panah kiri kanan. Kita klik sekali, lalu kita tarik. Untuk melebarkannya kita tarik ke sebelah kiri, kemudian yang sebelah kanan juga kita klik, lalu kita tarik ke sebelah kanan. Yang bagian atas juga ini kita klik, tarik ke atas. Bagian bawah sama, tarik ke bawah. Dalam posisi seperti ini kita escape. Untuk mengeluarkan dari halaman print preview ini kita escape, lalu kita pilih menu view, kemudian pilih pack break sini, pack break preview. Kita klik, bisa dilihat saudara-saudara yang di bagian luar dari garis putus-putus ini yaitu pemisah dari lembar satu ke lembar berikutnya. Seperti ini, ada berapa? 1, 2, 3, dan 4. Berarti di sini dokumen kita ini belum menjadi satu. Posisinya masih menjadi 4 bagian. Jika kita cetak, maka kertas yang akan keluar 4 lembar. Sekarang kita atur posisinya, kita format lagi, saya perbesar sedikit. Mari kita kecilkan di dalam kolom tanggal ini, kita blok semua. Karena kolom tanggal ini saya rasa terlalu besar, kita blok semua sampai di sini. Kemudian kita klik home, lalu klik format, kemudian pilih kolom white. Karena di sini masih ukurannya 4, kita buat ukuran 3 saja. Kita ganti dengan angka 3, kemudian oke. Nah, posisi sudah berubah menjadi 2 halaman, pack 1 dan pack 2. Jika kita mencetaknya, dia akan mengeluarkan 2 kertas. Sekarang kita perkecil jarak baris ini. Caranya kita letakkan kursornya di bagian sini, klik, tahan, lalu tarik ke atas. Oke, yang ini juga sama, klik. Ini bisa kita perkecil lagi, klik, tahan, tarik ke atas. Kita masuk lagi ke dalam menu print preview tadi, kan CTRL plus P. Karena di sini masih ada selah, bisa kita tarik lagi pada garis bayangan ini. Seperti ini, klik, tahan, tarik ke bawah. Yang atas juga klik, tahan, tarik ke atas. Saudara-saudara bisa perhatikan cara saya menariknya. Nih saudara-saudara, bisa dilihat sekarang dokumen yang kita buat sudah menjadi 1 halaman full, dan kita sudah siap untuk mencetaknya dan hasilnya tidak akan terpotong lagi.
Sebelum kita mencetaknya, sekarang kita senterkan terlebih dahulu. Kita klik lagi pack setup, kemudian kita masuk ke tab margin, kemudian di dalam center on pack ini kita beri tanda centang horizontalinya dan vertikalinya juga, lalu oke. Nah, posisi dokumen sekarang sudah center, kita tinggal menekan print, maka dokumen akan tercetak rapi dan tidak terpotong-potong lagi. Oke, saudara-saudara, saya rasa video kali ini cukup sampai di sini. Saya harap saudara-saudara bisa mengerti dan paham untuk membuat tabel seperti ini. Jika dianggap video ini bermanfaat, mohon sekiranya saudara-saudara mau membagikan video ini, dan jika masih ada pertanyaan atau masih belum dimengerti, silahkan tinggalkan pertanyaan di dalam kolom komentar. Dan jika saudara-saudara membutuhkan bagaimana cara-cara dan tips trik seputar Microsoft Office, saudara bisa request di dalam kolom komentar juga. Selamat mencoba, salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.